sampai Nabi diangkat menjadi Rasul. Di saat diangkat menjadi Rasul, hanya satu manusia yang selalu mendampingi Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semua manusia yang ada, semua mengatakan Muhammad sudah tidak benar. Kalau datang orang dari negeri lain yang bawa dagangan di tanah Makkah, mereka memberitahu pedagang-pedagang itu, jangan Muhammad diajak ngomong, jangan mendekat dengan dia. Kalau dia mau membeli barang kamu, jangan terima uangnya. Muhammad ini tukang sihir. Julukan yang jelek ditumpukan kepada seorang manusia mulia ini, sehingga datang dari sebuah kabilah di luar kota Makkah, yaitu kabilah Ad-Dusi, namanya At-Tufail bin Amr. At-Tufail bin Amr ketika datang di kota Makkah, semua orang Makkah berkunjung kepada At-Tufaili ini, karena At-Tufaili ini adalah seorang penyair yang sangat dahsyat di saat itu, dan tidak ada manusia seindah syair jika At-Tufaili sudah mengucapkan syairnya. Di samping itu, ia seorang yang sangat pintar dan cerdas. Unik di dalam pembicaraannya, yang orang belum pernah dengar, terlintas dari lidahnya At-Tufaili bin Amr Ad-Dusi. Ketika ia datang, dia membuka syairnya, dia membaca dan mengucapkan syair pantun-pantun yang sangat indah. Semua orang Makkah sampai bersujud-sujud di pasir yang panas, menghormati keagungan Tufail Ad-Dusi ini. Mereka pun mulai berkata-kata tentang Nabi Muhammad di hadapan At-Tufaili. Wahai Tufail, kau boleh bertemu dengan semua penduduk di Makkah ini. Hanya satu yang kau tidak perlu dan tidak boleh berbicara dengan dia. Satu orang gila, mengaku dirinya utusan Tuhan, padahal dia adalah manusia biasa. Tukang sihir, dia tunjukkan mukjizat-mukjizat. Kami juga orang Arab mempunyai tukang-tukang sihir yang semacam dia. Ketika mendengar ejekan dan fitnah yang diucapkan oleh orang-orang Mekah, At-Tufaili bukan makin tidak mau bertemu dengan Nabi Muhammad, berontak hatinya. Bagaimana modelnya manusia satu yang semua dari lidah orang Mekah mengatakan dia orang yang paling jahat, orang yang paling jelek, orang yang paling tidak bagus, tukang sihir, berbicara yang angan-angan yang tidak pernah diucapkan oleh orang zaman dahulu dan tidak akan diucapkan oleh orang zaman akan datang. Terbuka hatinya, hatinya tambah goncang. Kadang-kadang badannya menggigil, kepingin mau ketemu siapa Muhammad ini. Satu saat At-Tufaili masuk di tanah haram, mendekati Ka'bah. Di tengah-tengah matanya memandang satu sosok tubuh yang sedang melakukan sholat. Berkata di dalam hati kecilnya, tidak ada orang Makkah yang beribadat seperti orang ini. Barangkali ini Muhammad itu. Ditunggunya sampai selesai sholat. Dia melihat gerakan yang sangat indah karena kekhusyuannya yang sangat luar biasa. Selesai salam, Nabi Muhammad ini bangun dari tempat duduknya. Tidak menoleh ke kiri, tidak menoleh ke kanan. Berjalan lempang pulang ke rumah, diikuti oleh At-Tufaili, tanpa ia pun bertanya dan tanpa ia pun ingin mengetahui siapa orang ini.
tapi hatinya menggebu-gebu, berontak. Ini Muhammad. Sampai di rumah Nabi Muhammad, dia memohon izin untuk duduk di dalam rumah Nabi Muhammad. Lalu At-Tufaili bertanya kepada Nabi Muhammad, siapa gerangan nama Anda? Wahai orang yang belum pernah kulihat orang seperti engkau. Nabi Muhammad membaca firman Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nangis At-Tufaili. Saya belum pernah mendengar kalimat yang diucapkan seperti ini, wahai Nabi Muhammad. Luntur semua syair yang telah kubaca dari zaman dulu sampai ini hari. Dan lidah saya sudah kaku. Dan saya tidak akan mengungkapkan syair lagi dari lidah saya, wahai Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, mohonkan kepada Allah untuk saya jika pulang ke negeriku, aku mempunyai kabilah Ad-Dusi yang umatnya cukup banyak di kampungku, supaya saya bisa mengajak kabilahku agar mereka memeluk agama yang kau bawa, wahai Muhammad. Nabi mengangkat tangan. Ya Allah, berikan tanda untuk hambamu At-Tufaili ini, supaya dia jika menyampaikan dakwahnya, orang menerimanya. Keluar cahaya dari dahinya yang menyinari tempat di waktu itu. At-Tufaili lalu berkata kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, jika tanda nur putih ini berada di dahiku, nanti orang-orang di negeriku akan berkata, At-Tufaili kena bala karena dia merubah agamanya, masuk agama Muhammad. Nabi Muhammad mengangkat tangan lagi. Ya Allah, tempatkan nur ini di tempat yang sangat mulia, di tubuh Tufaili ini, ya Allah. Nur itu naik ke atas, sampai mencorot cahayanya di atas kepala, di ubun-ubun daripada At-Tufaili. Dia mohon izin dari Nabi Muhammad. Dia tidak lewat jalan yang dilalui di tanah Makkah, tapi dia membalik arah lewat gunung. Takut orang akan kerumun bertanya, dan takut kalau ia mengungkapkan syair dari lidahnya. Sampai berjalan di atas gunung, turun gunung ke kampung tempat ia tinggal. Dia duduk di kaki gunung. Orang semua berkata, At-Tufaili sudah balik dari tanah Makkah. At-Tufaili sudah balik dari tanah Makkah. Satu kampung keluar. Dan yang terdepan ayah daripada At-Tufaili. At-Tufaili lalu berkata, Nyah engkau wahai ayahku, aku sudah masuk Islam mengikuti agama Nabi Muhammad. Ayahnya langsung berkata, aku seagama dengan kau wahai At-Tufaili. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayah dan anak ini saling berpelukan. Tidak ada keindahan, kenikmatan saya melahirkan engkau setelah engkau
memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Cahaya apa di ubun-ubun ini, wahai Tufaili? Ia menjawab, yang aku mohonkan kepada Nabi Muhammad, supaya menjadi tanda jika aku menyampaikan agama Allah. Ada tanda dari Allah untukku. Ia masuk ke kota. Berbondong-bondong orang datang mengucapkan 2 kalimat syahadat, barakat daripada nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. At-Tufaili lalu berkata kepada umatnya, wahai kaum Gabilah Ad-Dusi, saya beritahukan kepada kamu sekalian syair yang telah kubaca, syair yang telah kurangkai, syair yang telah kuucapkan. Enyahkan dari hati kamu sekalian. Ini kalimat yang datang dari Allah liwat lisannya Muhammad, yang tidak memihak ke sana, tidak memihak kemari. Kalimat yang lempang, siratal mustaqim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Semua yang mengucapkan kalimat syahadat bersujud kepada Allah, dan mereka berkata, syair kamu tidak ada artinya daripada kalimat ini, wahai At-Tufaili. Benar, wahai saudara-saudaraku, jangan ingat lagi, tapi hafallah kalimat yang diturunkan kepada Muhammad, Al-Quranul Karim. Harapan saya kepada anak-anak, yang selalu saya anjurkan kamu supaya menghafal Al-Quran, karena itu adalah firman Allah. Mudah-mudahan di malam yang sangat berbahagia ini, kita diberikan rahmat oleh Allah, menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah, seperti cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan orang-orang yang mencintai Rasulnya Muhammad, seperti sahabat-sahabat mencintai Nabi Muhammad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Wasi'al Maghfirah, anturahibana ya Allah mahabbata Rasulillah wa mahabbatika ya Rabbal Alamin, wa sabbit qawlana bil qawli thabit bis syahadataini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah inda intihai ajalina. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Wasi'al Maghfirah, la nas'alu siwaka ya Allah, faqarribna ilaika ya Rabbal Alamin, wa ahbib fi qulubina mahabbata Rasulillah lana wa li ikhwanina wa liman talaba minna du'a, wa khususan li akhina Al-Had Isha wa zawjatihi wa auladihi wa qarabatihi wa ahli baitihi lana wa talamidana wa talamidatina ya Rabbal Alamin, walil hadirina jami'an birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.